Tangannya, Dr. Peter Jungren. Mereka berhak protes, tapi festival persahabatan tetap digelar. Orang-orang yang protes tentang saya itu tulus juga. I'm sure they are following the conviction of their hearts. Saya yakin yang mereka ikuti adalah keyakinan hatinya. I don't see them as evil people. Tapi saya juga tidak menganggap mereka But I orang-orang think jahat. if they knew me, Tapi saya yakin kalau seandainya and mereka if I mengenal would talk saya, to them, kalau saya dikasih waktu untuk they bicara would look at it baik-baik, differently. mereka pasti bisa lihat dengan berbeda. Because they are thinking I'm a certain way. Karena mungkin mereka sudah punya konsep pemikiran tentang siapa But saya. you heard. Bismillah abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan mendengarkan tanggapan langsung dari Pendeta Peter Jungren yang beberapa waktu yang lalu ditolak di Kota Palu dalam sebuah diskusi lintas agama atau festival persahabatan lintas agama ya kalau nggak salah. Lalu saudara-saudari kita Islam di sana mereka demo, mereka buat spanduk penolakan Pendeta Peter Jungren. Karena apa? Karena dia dianggap intoleran. Dan intoleran dia kata mereka. Ini yang lucu. Karena dia mengajarkan doktrin-doktrin kepada orang-orang yang lemah imannya. Lalu teman-teman sekalian, mereka menjadikan alasan itu. Karena mereka takut nanti umat Islam akan murtad. Umat Islam akan meninggalkan Islam, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad gitu ya. Karena ketakutan inilah yang membuat mereka kemudian menolak. Mereka demo di jalanan. Mereka buat aksi-aksi yang sebenarnya intoleran. Jadi mereka nuduh orang intoleran. Sebenarnya yang mereka sedang lakukan adalah intoleransi. Nah, sebelum saya berlanjut untuk berkomentar dalam hal ini teman-teman, mari kita terlebih dahulu untuk mendengarkan ya tanggapan ya dari Pak Pendeta Peter Jungren berikut ini. Tangannya, Dr. Peter Jungren. Mereka berhak protes, tapi festival persahabatan tetap digelar. Orang-orang yang protes tentang saya itu tulus juga. I'm sure they are following the conviction of their hearts. Saya yakin yang mereka ikuti adalah keyakinan hatinya. I don't see them as evil people. Tapi saya juga tidak menganggap mereka But I orang-orang think jahat. if they knew me, Tapi saya yakin kalau seandainya and mereka if I mengenal would talk saya, to them, kalau saya dikasih waktu untuk they bicara would look at it baik-baik, differently. mereka pasti bisa lihat dengan berbeda. Because they are thinking I'm a certain way. Karena mungkin mereka sudah punya konsep pemikiran tentang siapa But saya. you heard me speak here tonight Tapi teman-teman yang hadir di sini sudah dengar saya bicara about langsung the friendship approach we have tentang pendekatan persahabatan yang kami and the lakukan mature approach. dan pendekatan yang dewasa. I'm not saying all religions are the same. Saya tidak katakan semua agama sama saja. We are mature people. Ya, kita orang-orang dewasa. We don't have to pretend we're all the Kita same. tidak perlu berpura-pura We have some seakan-akan kita different semua beliefs, sama. Pastinya kita punya but we banyak respect perbedaan. one another. Tapi kita menghargai satu So dengan yang if lain. I can send that message, Jadi kalau saya bisa mengirim pesan And ini the kepada other message I wanna masyarakat, send dan satu lagi yang saya mau is kasih that tahu, when wonders and healings happen, ketika mujizat, ketika kesembuhan I terjadi, don't consider myself having any special power. saya tidak merasa karena saya punya karunia khusus, But kekuatan khusus. When I pray, Tapi ketika saya I berdoa, see marvelous things happen. saya sendiri sudah menyaksikan keajaiban And memang I terjadi. give the credit to God. Dan saya berikan semua kemuliaan hanya kepada for Tuhan. that. Semua Tuhan yang buat. Oke, teman-teman sekalian, itulah video tanggapan ya dari Pak Pastor Peter Jungren. Agak susah namanya ini teman-teman ya. Dimana teman-teman sekalian dia ini merespon baik gitu loh. Ya, sekalipun dia ditolak ya kan
dituduhkan yang macam-macam, difitnahkan yang macam-macam oleh kaum Kandrun ya, yang demo tersebut yang katanya tolak intoleran tapi mereka sendiri intoleran. Memang ini lucu ya. Jadi ini sesuai ya dengan ajaran daripada Tuhan Yesus Kristus ya. Karena Tuhan Yesus mengajarkan begini teman-teman sekalian. Ya. Kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi teman-teman sekalian yang dilakukan oleh pendeta Peter Jungren itu adalah ajaran kasih. Ya kan? Malahan ketika diajarkan, bila seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Inilah tanggapan yang baik gitu loh. Jadi tidak kemudian marah, orang Kristen juga tidak kemudian marah. Karena sudah kita tahu teman-teman. Kalau orang Kristen di Kota Palu kemudian juga bersatu, lalu membuat aksi, nah itu bisa jadi bentrok. Bisa jadi masalah, bunuh-bunuhan, perang agama. Jadi itu yang akan terjadi. Karena memang ya diterima atau tidak terima, tetapi itulah yang mereka dengungkan selama ini. Gitu loh. Jangan jual kepada umat Islam. Gitu loh. Jadi artinya bahwa mereka ini sudah siap sedia dalam hal ya jika terjadi bentrok mereka udah siap gitu. Ya. Karena kita melihat narasi-narasi selama ini juga yang mereka yang mengaku diri apologet sekalipun sebenarnya bukan apologet, yang ada sama mereka itu dakwah, bukan apologet kawan-kawan. Ya. Tak ada apologet itu di dalam. Karena apologet itu dari Alkitab, itu apologia 1 Petrus 3:15. Tapi mereka mengaku diri sebagai orang-orang yang berapologet gitu ya. Ya mereka selalu dengungkan hal itu gitu loh. Ya, jangan sampai kami menggerakkan umat. Ya. Habis kalian semua. Nah ini sering kali gitu ya. Nah teman-teman sekalian, ini menarik sekali karena justru Bapak Pendeta Peter Jungren itu mengasihi gitu ya. Bahkan menangkapin isu-isu itu dengan tenang, dengan sabar, dan mendoakan orang-orang tersebut. Karena memang itu adalah ajaran daripada Tuhan Yesus. Nah teman-teman, saya mengajak kita untuk menonton ya aksi daripada umat Islam yang protes tentang kedatangannya. Nanti saya akan komen beberapa hal. Karena ada beberapa hal yang janggal yang harus saya komen. Kita tonton terlebih dahulu berikut ini. Saking dekatnya kami dengan orang-orang yang agama di luar agama Islam, kami tahu di dalam Kristen ada satu fatwa, ada satu yang tertulis di dalam ayat kitab suci mereka. Apa katanya? Jangan pernah ambil ia dari Tuhannya. Coba buka kau punya kitab, buka kitab sucimu. Wallahi pasti ada kalimat tersebut. Jangan ambil mereka dari Tuhanmu. Ini caranya awal doa bersama berubah menjadi pengobatan massal, berubah lagi jadi seminar. Negara Indonesia dilandasi oleh hukum dan Undang-Undang 45. Dan kami duduk di sini, berdiri di sini, hadir di sini untuk menegakkan daripada hukum tersebut. Hukum ini tercoreng. Hukum ini, konstitusi kita lagi tercoreng. Terus Anda bapak-bapak yang hadir sering kami lihat di beberapa kantor mereka tertulis NKRI sampai mati. NKRI harga mati, betul tidak Bapak? Betul tidak Bapak? Tunggu, saya tanya dulu. NKRI sampai mati, betul Bapak? Betul? Bapak-bapak polisi bisa jawab. NKRI harga mati, betul? Betul? Tujuan kita di sini untuk menjaga NKRI sampai tetes darah penghabisan. Allahu Akbar. Tetap bersuara. Kami tidak takut. Peter Jungren ini adalah seorang misionaris. Intolerannya dia karena dia melakukan doktrinisasi pada orang-orang yang lemah. Oke, baik teman-teman sekalian, itulah narasi yang mereka bangun ya. Jadi mereka menolak pendeta Peter Jungren karena alasan dia mendoktrin dan dia yang melakukan kristenisasi lah ya, makanya dia dituduh sebagai misionaris. Nah teman sekalian, yang pertama yang akan kita bahas
mengenai teman-teman sekalian ya, narasi yang disampaikan ya oleh seorang, apakah ini ustadz atau siapa begitu ya, tapi ciri-cirinya kayak ustadz ya, udah guru dia itu ya. Jadi dia katakan bahwa coba baca kitab sucimu gitu. Kitab sucimu itu dituliskan di sana, jangan ambil mereka dari Tuhannya. Ya. Itu tidak ada ayat itu. Anda juga pun tidak menyebutkan ayatnya di mana gitu loh. Kalimat itu tidak ada. Jangan ambil mereka dari Tuhannya. Kemudian beberapa yang salah-salah teman-teman sekalian, dia katakan, ya ini kan NKRI ini sampai mati kata dia. Gimana sih narasi itu? NKRI sampai mati. NKRI harga mati botol. NKRI harga mati, itu yang benarnya. Nah, jadi ini sangat keliru sekali kawan-kawan. Ya, karena apa? Karena dia berani menarasikan tentang Alkitab yang tidak sama sekali ada itu ayat. Lalu kan teman-teman teriak Allahu Akbar. Benar, mereka betulkan itu Mas. Inilah memang kalau untuk bicara agama, ini orang-orang kesurupan, teman-teman, kesurupan. Ya. Pokoknya main percaya saja. Saya cari teman-teman kalimat itu tidak ada. Sampai di pencarian Alkitab pun saya carikan. Ya. Jangan ambil mereka dari Tuhannya, itu gak akan ada. Ya. Lalu teman-teman sekalian dia bawa bahwa kami sedang menjaga NKRI karena Peter Yung Ren ini adalah seorang tokoh intoleran gitu loh. Bagaimana Anda menjaga Indonesia, hukum, undang-undang yang ada? Justru Anda melanggar sendiri. Anda intoleran. Ya, Anda justru ya menjelekkan nilai-nilai institusi kita yang beradab, yang toleransi, yang menghargai orang-orang luar. Anda mencoreng itu, Pak. Ya, karena tentu saja kabar ini akan ditonton oleh Kanada. Iya kan? Akan ditonton oleh orang luar, negara luar, kawan-kawan. Ternyata watak Islam Indonesia seperti ini, ya. Artinya kan siapa yang dibawa lagi? Ya nama Islam, karena Anda sedang mewakili umat Islam yang ada di Kota Palu. Sekalipun kalian itu hanya segelincir orang, kelompok-kelompok itu. Tetapi kalian mencoreng nama baik daripada Islam itu sendiri juga. Nah, teman-teman sekalian, ya sekali lagi bahwa hal itu tidak ada. Yang kedua yang akan kita komen bahwa dikatakan bahwa Peter Yung Ren ini adalah dia melakukan doktrinisasi kepada orang-orang yang lemah imannya. Teman-teman sekalian, mereka lupa dengan Zakir Naik. Yang mereka agung-agungkan, yang mereka muliakan, yang mereka cium-cium tangannya, yang mereka peluk-peluk, yang mereka cium-cium. Aduh, memang ya. Oke lah dengan rasa sayangnya kalian di situ. Ya. Itu urusan kalian dengan Zakir Naik. Tetapi apakah kalian tahu bahwa dia sedang menghina kekristenan ketika dia datang ke Indonesia? Dia sedang melakukan tindakan intoleran. Apakah Peter Yung Ren itu melakukan pengajian atau penafsiran ayat-ayat Al-Quran? Adakah? Silakan ditunjukkan. Ya, silakan ditunjukkan. Itu tidak ada beda dengan Zakir Naik. Yang dibahas adalah ayat-ayat Alkitab. Lalu ditafsirkan, dicocokkan dengan Al-Quran, dicocokkan kepada Nabi Muhammad, dicocokkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di dalam Alkitab kami tidak pernah membahas Muhammad, tidak pernah membahas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah ada. Karena Tuhan kami berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi kami tidak termasuk Muhammad. Muhammad hanyalah nabi bagi orang Islam. Bagi kami dia bukan nabi. Karena pengkanonan kenabian sudah selesai sampai Yohanes Pembaptis. Lalu Yesus Kristus datang untuk menggenapi semuanya. Ya, karena tujuan nabi adalah bernubuat. Ya, bernubuat tentang kedatangan Mesias. Dan Mesias sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Karena Mesias yang disandangkan kepada Yesus memiliki 3 makna. Yang pertama sebagai raja, yang kedua sebagai imam, dan yang ketiga sebagai nabi. Jadi dia sudah ya menutup ya kenabian itu. Lalu dia datang ya. Makanya Ibrani pasal 1 ayat 1 berkata, pada zaman dahulu kala Allah berbicara kepada nenek moyang kita melalui perantara para nabi. Tapi di zaman akhir
Dia berbicara kepada kita melalui perantaraan anaknya yang tunggal. Jadi teman-teman sekalian, mari kita percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Sebab dialah Tuhan dan Juru Selamat. Teman-teman, doakan Bapak Pastor Peter Jungren supaya selama ada di Indonesia. Karena itu sudah jadi, sudah ada di Indonesia kok. Ya, sudah jadi ada di Indonesia. Dan teman-teman sekalian, tetap terlaksana dengan baik. Doakan terus supaya banyak jiwa diselamatkan melalui pelayanan hambanya. Saya Arif Gulu undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.